Lalu ada update terbaru nih guys, setelah Gatik diinterogasi 4 jam, ia mengakui bahwa ia menerima uang dari Tuan Por. Halo guys, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Ryan di segmen sebelum tidur. Jadi di segmen sebelum tidur ini aku akan membahas tentang kasus Tang Monida. Oh ya guys, kasus ini aku juga ada bahas di Twitter. Bagi kalian yang suka dengan kasus-kasus tapi lewat tulisan, atau kalian hobi dengan membaca, kalian tinggal mampir aja nih di Twitter aku. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kronologisnya. Jadi si Tang Mo dan kelima rekannya ini lagi melakukan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut harus menggunakan perahu. Jadi di dalam perahu itu ada 6 orang termasuk Tang Mo, dan mereka itu salah satunya adalah pemilik speedboat yang bernama Por, kemudian pengemudinya itu bernama Robert, dan juga temannya si Tang Mo ini bernama Job dan Sen, dan manajernya ini bernama Gratik. Jadi Tang Mo ini harus berfoto model gitu. Namun pada malam itu ia dilaporkan jatuh ke dalam sungai tanpa jaket pelampung. Sejumlah media lokal menyatakan bahwa Tang Monida terjatuh saat sedang buang air kecil di belakang kapal karena toilet tidak berfungsi. Nah, saat buang air kecil, si Tang Mo ini memegang kakinya si Sen. Nah, si Sen ini posisinya lagi main HP sambil baring gitu guys. Nah, Gatik mengatakan kalau dia sama rekannya itu udah berusaha mencari Tang Mo, namun karena kondisi pencahayaan yang begitu buruk dan juga anginnya begitu kencang, membuat arus danau itu kayak jadi kencang banget gitu. Karena kematiannya itu banyak dipertanyakan, timbullah hal-hal yang janggal gitu guys. Dari keterangan 5 rekan Tang Mo, mereka mengatakan bahwa ketika Tang Mo jatuh, mereka sama sekali tidak ada yang mendengar. Bayangin dong guys, kapalnya itu tidak besar, tapi ketika ada yang jatuh, mereka sama sekali tidak ada yang mendengar. Itu cukup aneh banget sih. Lalu kejanggalan kedua itu Tang Mo buang air kecil di belakang speedboat. Nah, ini termasuk aneh sih. Kan banyak yang pikir tuh, kalau misalnya si Tang Mo itu menggunakan baju bodysuit. Jadi jika dia mau buang air kecil, dia harus membuka dari atas ke bawah gitu. Nah, jadi ini termasuk hal yang cukup aneh banget nih. Dan ibu Tang Mo juga mengatakan kalau anaknya nggak mungkin mau pipis di tempat publik, apalagi dia itu artis papan atas. Lalu ibunya Tang Mo mengatakan bahwa Tang Mo itu bisa berenang, ya nggak mungkin dia bisa tenggelam. Kalau dia tenggelam pun, kalian pasti menolongnya. Ya, setidaknya baju mereka itu basah gitu dong guys. Bayangin dong guys, kalau misalnya teman kita jatuh ke dalam air nih, yang bisa berenang dong yang terjun ke dalam gitu. Atau drivernya, kalau misalnya udah bisa ngedrive speedboat, otomatis dia itu udah nggak takut sama yang namanya air dong, karena dia udah terbiasa mengendarai speedboat. Malahan terlihat di CCTV mereka itu kayak sibuk sama diri mereka sendiri gitu. Waktu Tang Mo buang air kecil kan si Tang Mo ini memegang kaki Sen nih. Jadi waktu Tang Mo jatuh dia juga nggak sadar sama sekali gitu. Jadi itulah yang bikin orang kayak nggak ngerti kenapa orang jatuh tuh kalian masih belum ngeh gitu. Sen juga mengatakan kalau dia itu tidak bisa berenang. Lalu netizen menemukan sebuah video kalau dia itu sebenarnya bisa berenang. Sebelum mereka lapor ke polisi, mereka sempat tuh pulang ke hotel bersih-bersih, lalu kembali lagi ke danau untuk mencari Tang Mo. Nah, setelah mereka cari berjam-jam lalu nggak dapat, mereka barulah telepon ke polisi. Bayangin guys, teman kalian itu udah masuk ke dalam air, entah bernyawa atau enggak, mereka masih sempat-sempatnya pulang ke hotel bersih-bersih dong. Pada saat polisi sampai di TKP, mereka masing-masing menunjuk ke arah yang benar-benar berbeda. Ketika polisi melakukan sebuah pencarian, mereka masing-masing pulang ke rumah mereka. Dan yang bikin naik pitam itu, si Gatik itu pulang menggunakan mobil Tang Mo. Ia sempat mandi lalu bobok cantik dong. Jadi si Gatik ini dari dulu memang udah numpang sama Tang Mo, apa-apa juga Tang Mo. Secara anaknya si Gatik ini juga anaknya si Tang Mo. Terus si Gatik mengatakan kalau dia itu pulang sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi gitu. Padahal di CCTV itu ada bukti dia pulang sekitar jam 1 pagi gitu. Jadi pernyataan yang mereka berikan itu tidak sinkron. Ini udah terlihat jelas kalau mereka itu ada menutupi sesuatu. Setelah mereka pulang ke rumah, mereka sempat hilang tuh, susah dihubungin selama 24 jam. Mereka baru muncul setelah adanya panggilan dari polisi. Bahkan Gatik sama sekali tidak memberitahu keluarganya Tang Mo. Justru keluarga Tang Mo mengetahui ini dari media-media. Kemudian postingan Tang Mo ini dihapus. Secara pakai logika, data dan juga HP-nya itu dibawa sama Gatik. Otomatis yang hapus itu Gatik. Banyak media yang bertanya kepada Gatik, kenapa kamu tidak memberitahu keluarganya? Terus dia menjawab, ngapain saya memberitahu ibunya? Ibunya bukan penyelam. Responnya ini membuat warganet menjadi makin geram.
Nah, let's say kalau misalnya teman kita kenapa-kenapa ya, kita pasti bakal nggak bisa tidur, nggak bisa makan, terus kayak masih overthinking gitu. Tapi dia masih bisa pulang, terus mandi, lalu bobo cantik dong guys. Padahal kalau mau dibilang, kalau as a manager, dia itu juga harus khawatir dong sama artisnya kalau artisnya itu kenapa-kenapa. Tapi ini sama sekali tidak terlihat dia itu peduli gitu. Dia malah mengatakan kalau misalnya artisnya meninggal, pendapatannya itu malah turun. Mungkin dia ngomong kayak gitu supaya orang itu yakin kalau dia itu tidak bersalah. Ibunya Tamonida meminta semua pihak yang terlibat harus diselidiki. Ia juga mengatakan bahwa dia ingin mengetahui orang-orang yang mempekerjakan dan mengatur pemotretan putrinya. Tidak hanya itu, setiap rekan kerjanya si Tangmo memiliki luka goresan. Ya, mungkin ini diduga sebelum Tangmo tenggelam mereka sempat cekcok. Hal ini juga diyakini sama ibundanya si Tangmo. Karena ada salah satu foto di mana putrinya lagi duduk di pojokan kapal yang raut mukanya itu lagi sedih. Lalu kejanggalan selanjutnya kan dimana orang lagi berduka nih. Lalu temennya si Tangmo ini masih sempet-sempetnya live di Instagram dengan caranya yang ketawa-ketawa gitu. Lalu juga jenazah korban tidak seperti orang yang meninggal karena tenggelam, tapi mayatnya itu kayak habis dibunuh, lehernya kayak ada bekas cekikan gitu. Kemudian juga ada luka di paha yang benar-benar parah banget. Dan di mukanya itu bener-bener hitam kebiru-biruan. Kalian jangan coba-coba search karena ini bener-bener mayatnya itu udah mengenaskan banget. Jadi setelah melakukan pencarian 38 jam, mereka berhasil menemukan Tangmo, dan yang menemukannya itu adalah kakak kandungnya sendiri. Setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke dermaga tempat ibunya Tangmo. Bayangin mereka semua sekeluarga menyaksikan anak mereka yang udah tidak bernyawa. Jadi ini ada video di mana mereka lagi melakukan pencarian Tangmonida, guys. Lihat petumpang. Jadi setelah menemukan mayatnya, pasti mereka melakukan otopsi nih guys. Kepolisian Thailand juga melakukan tes darah, urin, apakah sang artis Tangmo ini mengonsumsi alkohol atau tidak. Hasil dari forensik ditemukan bahwa si Tangmo ini meninggal karena tenggelam. Pernyataan ini didukung dengan adanya tumpukan pasir yang masuk ke dalam paru-paru Tangmo. Tim forensik juga menduga bahwa luka yang di paha Tangmo itu penyebabnya itu adalah baling-baling perahu. Karena jawaban kelima rekan Tangmo ini tidak sinkron, jadi timbullah dugaan-dugaan yang ada. Seperti contohnya Tangmo mau dijual. Jadi si Gatik ini udah merencanakan semuanya. Dari sebelumnya itu dia udah bertransaksi sama tamu VVIP yang bernama Por. Nah, saat tamu VVIP ini melampiaskan hasrat nafsunya kepada Tangmo, Tangmo ini nggak mau. Terus tamu VVIP ini marah dan mereka terlibat percecokan. Lalu dugaan yang kedua, di video ini terdengar suara pria yang mengatakan bring your friend to here. Jadi ceritanya itu nyambung dengan dugaan kalau cowok VVIP ini menyukai si Tangmonida ini. Lalu terlihat di sini ada bukti CCTV mereka membawa speedboat dengan ngebut. Kalau dilihat dengan teliti seperti ada tali yang menarik sesuatu. Ini bisa jadi sebelum Tangmo tenggelam mereka mengikat leher Tangmo dan menyeretnya seperti ini guys. Lalu juga ada dugaan kalau ini memang pure kecelakaan karena dia masih dalam pengaruh alkohol. Nah, dugaan ini dia ini terjatuh lalu pahanya itu terkena baling-baling, sempat pingsan karena kesakitan. Tapi kalau karena wine itu kayaknya nggak mungkin deh, karena itu cuma alkoholnya paling tinggi cuma berapa sih gitu. Karena Tangmonya udah terlanjur tenggelam, mereka pun ngebiarin aja. Dugaan selanjutnya, Gatik sengaja membunuh Tangmo karena secara anaknya Gatik ini diadopsi oleh Tangmo. Karena di pernikahan sebelumnya Tangmo ini tidak memiliki anak, jadi jika Tangmo meninggal, maka harta benda asuransi akan jatuh kepada anaknya si Gatik ini. Karena anaknya ini masih di bawah umur, jadi si Gatik ini bisa memanage uang atau hartanya si Tangmo ini. Lalu ada dugaan keempat di mana Tangmo ini sengaja bunuh diri. Dilihat dari background Tangmo, dulunya dia sempat melakukan percobaan bunuh diri nih guys. Dugaan yang kelima, ibunya juga terlibat dalam kasus ini. Jadi banyak yang berspekulasi semenjak si ibu Tangmo ini memaafkan kedua pria tersebut, pemilik speedboat dan juga drivernya,
karena mereka telah memberikan uang santunan sebesar 30 juta baht. Juga alasannya karena mereka dari awal itu kooperatif banget, selalu menelepon Panida dan meminta maaf. Menurut aku sih kalau misalnya nggak ada apa-apa, kalau mereka nggak melakukan sesuatu, ngapain sih mereka harus membayar uang santunan? Bener nggak guys? Jadi ini yang semakin banyak orang curiga sama tamu VVIP ini. Dan banyak juga yang kecewa sama ibunya Tang Mo. Dari awal ia mengatakan bahwa anaknya dibunuh, tapi tiba-tiba aja dia memaafkan kedua pria tersebut dan ingin menyudahi kasus ini. Tapi tidak dengan ketiga temannya Tang Mo. Gatik, San, dan Job akan diperiksa lebih lanjut. Ya mungkin karena mereka tidak memberikan uang, jadi kasusnya akan dilanjutin guys. Nah, banyak masyarakat yang kecewa karena ibunya lebih mementingkan uang daripada keadilan anaknya sendiri. Sampai teman dan juga dari kalangan artis ikut speak up mengenai Panida menerima uang santunan dari tamu VVIP ini. Tapi don't worry guys, kakak dan adiknya Tang Mo akan menindaklanjuti kasus ini. Dan katanya ada pengacara terkenal yang ingin membantu mereka. Dan ternyata guys, selama ini Tang Mo itu lebih dekat dengan papanya. Semenjak ibu dan ayahnya bercerai, dia itu dibesarkan sama ayahnya sendiri. Nah, jadi ibunya itu datang itu kayak seolah-olah kayak bener-bener deket gitu sama Tang Mo. Padahal sebenarnya itu enggak. Makanya Panida bisa menerima uang santunan itu dengan beberapa alasan yang dia keluarkan. Lalu mengenai kesurupan, ini juga heboh banget. Jadi tidak hanya di Indonesia aja yang kesurupan. Jadi di Thailand ini juga ada yang namanya kesurupan. Jadi terdapat di video ini ada seorang wanita yang tidak dikenal. Menurut keterangan di video ini, ia dirasuki sama arwahnya Mo. Nah, di sini ia mengatakan, aku takut sendiri, aku di bawah jembatan, mereka jahat tidak mau menolong aku. Terus dia juga ada menyebutkan satu nama yang aku sendiri tidak tahu nih siapa yang dia maksud. Karena ini juga dalam bahasa Thailand, jadi aku sendiri juga kurang ngerti. Menurut kalian gimana guys? Kalian percaya nggak dengan hal-hal yang seperti ini? Kalau aku sih sebenarnya kurang percaya ya guys. Setelah banyak sekian drama, ini udah ada titik terangnya nih guys. Jadi ada salah satu akun Twitter yang membedakan antara speedboat yang mereka naiki di malam hari sama yang mereka reka adegan yang mereka sita sebagai barang bukti itu ternyata berbeda. Kalian bisa lihat di foto ini. Setelah mereka selidiki, baling-baling yang mereka temukan itu bermerek Yamaha Saltwater. Dan berbeda dengan salah satu baling-baling kapal yang dijadikan barang bukti, yaitu mereknya Mercury Enertia. Tim penyelam juga menemukan barang-barang yang diduga ini miliknya Tang Mo. Terus aku juga menemukan video di TikTok kalau speedboat yang sebenarnya itu udah ditemukan. Jadi speedboat yang mereka sita jadi barang bukti itu sebenarnya bukan speedboat yang digunakan pada malam itu. Dan ini guys, mereka juga tertangkap basah kalau mereka itu ke pom bensin untuk kayak diskusi gitu. Dan di sini aku mendapatkan klip Por sama Gatik mondar-mandir sambil ngobrol gitu di sini. Dan mereka ngobrol di pinggir jalan sambil nunggu jemputan. Di sini mereka kayak udah mau diskusi gitu. Mungkin ini klip atau barang bukti sebelum dia ingin ke tempat pom bensin untuk diskusi gitu. Nah terus guys, ini ada bukti dimana kalau Tang Mo itu bener-bener didorong guys. Kalian bisa lihat di video ini kalau speedboat itu kayak lagi ada seseorang atau barang yang terlempar keluar. Kalau di zoom ini bentuknya seperti manusia sih guys. Siapa lagi sih kalau bukan Tang Mo? Setelah didorong, ia diseret seperti ini, makanya lehernya ada bekas cekikan gitu guys. Lalu ada updatean terbaru nih guys, setelah Gatik diinterogasi 4 jam, ia mengakui bahwa ia menerima uang dari Tuan Por. Nah di sini dia benar-benar stres banget karena dia diinterogasi sama polisi selama 4 jam. Karena nggak tahan, makanya dia
mau nggak mau juga ngomong. Di sini Gatik itu bener-bener stres banget karena mungkin dia habis membuat sebuah pengakuan dan dia itu kayak panik gitu. Berdasarkan info yang aku dapat, updatean infonya itu sampai di situ aja. Mungkin ini kasusnya belum terselesaikan. Kalau misalnya ada updatean yang terbaru atau bukti-bukti baru, nanti aku bakal update kepada kalian semua. Oke guys, pembahasan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan nyalain lonceng notifikasi. Oke guys, saya pamit dulu. Sampai jumpa dan bye-bye.